Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-14 dari bulan Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, atau yang bertepatan dengan 21 November 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca karya dari Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih, yang mana pada pertemuan yang terakhir, walhamdulillah, kita telah menyelesaikan syarah atau penjelasan yang ternukil dari Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah dalam tafsir beliau yang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mereka ay yastaghfiru, memintakan ampun kepada kerabat-kerabat mereka, orang-orang yang mereka cintai, lil musyrikin, dalam keadaan kerabat-kerabat tersebut adalah orang-orang yang musyrik yang wafat dalam keadaan kufur, wal iyadzu billah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan ayat berikutnya yang turun kepada Abu Talib yang wafat dalam keadaan musyrik, yang mana sang perawi radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, wa anzalallahu taala fi Abi Talibin faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan keadaan Abu Talib yang telah diusahakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, akan tetapi tidak diindahkan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Talib tersebut, sang paman. Ai fi sya'nihi wa amrihi, yakni dalam urusan dari Abu Talib. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabt. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, la tahdi man ahbabt. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk, yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah inginkan, siapapun yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui tentang siapa-siapa yang diberikan hidayah olehnya Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, seperti yang ternukil dari syarah Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah, Al-Imam Abu Al-Abbas Al-Mufassir Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengatakan, maksud dari ayat ini, la taqdir ala taufiqi man aradallahu ta'ala khudlanahu. La taqdir ala taufiqi man aradallahu ta'ala khudlanahu. Makna dari ayat ini adalah, kata beliau, la taqdir ala taufiq, engkau tidak akan bisa, engkau tidak akan sanggup, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk memberikan taufik, untuk memberikan hidayah, untuk memberikan petunjuk, man aradallahu ta'ala khudlanahu, kepada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dia adalah orang yang hina, dia adalah ahlun nar, wal iyadzu billah. Jadi kalau sudah ada ketetapannya si fulan
Dalam hal ini kita ambil contoh kecil atau contoh nyatanya adalah Abu Thalib. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya sebagai ahlun nar, maka muhawalah sekuat apapun, usaha, upaya, sesungguh apapun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib akan tetap wafat dalam keadaan musyrik, tidak beriman kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kashafa dzalika bi anna al-hidayah. Dari sini kita mengetahui bahwasanya petunjuk itu hidayah al-haqiqiyah, petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk, hidayah yang benar-benar hidayah, hiya khalqul qudrah 'ala at-ta'ah wa qabuluha. Hakikat dari hidayah yang sebenarnya, yang hakikiyah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan unsur-unsur ketaatan kepada seorang hamba, dan ketika hamba tersebut mau menerima nasihat-nasihat dari orang lain berupa al-haq. Ini dua tanda ketika hidayah al-haqiqiyah ada pada diri seseorang. Maka kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, apakah hidayah hakikiyah ada pada diri kita ataukah kita jauh dari hidayah hakikiyah tersebut. Kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, ada dua tanda. Yang pertama, dia akan dimudahkan dalam urusan-urusan amalan soleh. Mudah dia beramal amalan ketaatan. Mudah baginya untuk melaksanakan birrul walidain, menyambung silaturahim kepada kerabat-kerabatnya. Mudah bagi dia untuk bertalabul ilm, menghafal Al-Quran, memahami hadis Nabi, dan yang seterusnya. Tanda yang kedua adalah qabuluha. Dia menerima al-haq dari siapapun. Dia bisa menerima nasihat, yang mana nasihat ini merupakan hakikat dari syariat Islam. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. 3 kali Nabi SAW mengulangi hal tersebut di dalam sabdanya yang sahih. Bahwasanya hakikat dari agama ini adalah nasihat, sebagaimana Nabi SAW memberikan nasihatnya kepada Abu Thalib, akan tetapi tidak diterima oleh sang paman. Walaysa dzalika illa lillahi ta'ala. Dan tidak ada yang bisa memberikan hidayah hakikiyah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditakdirkan sebagai seorang yang sulit mengerjakan salat malam, terus terlalaikan dari witir, terus terlalaikan dari salat subuh secara berjamaah atau salat sunnah qabliyah subuh secara berjamaah, banyak-banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Karena tanda dari hidayah hakikiyah adalah ketika seorang hamba mudah melakukan amalan soleh, mudah bagi dia untuk tahajud, mudah bagi dia untuk qiyamul lail, mudah bagi dia untuk mengerjakan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang berkaitan dengan al-witr atau yang berkaitan dengan salat subuh secara berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan keutamaan dari dua amalan tersebut, dan witir khususnya tidak pernah ditinggalkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal hukumnya sunnah. Artinya ketika kita meninggalkannya tidak akan mendapatkan dosa. Akan tetapi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali muqiman wa safaran, dalam keadaan muqim atau safar, beliau tidak pernah sama sekali meninggalkan al-witr. Maka kalau kita sulit untuk melakukan amalan-amalan tersebut, banyak-banyaklah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini dibukakan pintu hidayah yang selebar-lebarnya. Wal hidayatul lati tasihhu nisbatuha li ghairillahi taala biwajhin ma. Kita masih pada ucapan al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Adapun hidayah yang bisa disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah hidayah yang disebut dengan al-irsyad wad dalalah. Al-irsyad wad dalalah, hiya al-irsyad wad dalalah. Hidayatul irsyad wa hidayatu ad-dalalah. Inilah yang dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah hakikiyah hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hidayah hakikiyah. Beliau alaihi salatu wassalam tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau. Beliau alaihi salatu wassalam tidak diizinkan untuk beristighfar kepada sang ibu. Akan datang pembahasannya insyaallah taala. Artinya apa? Artinya hidayah hakikiyah benar-benar hak murni yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Dari deretan hambanya tidak ada yang memiliki hal tersebut. Ada hidayah yang ada pada diri hamba-hamba Allah,
ada di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para duat ilallah, orang-orang yang mengajak untuk berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ini namanya adalah hidayatul irsyad wad dalalah. Jadi hidayah terbagi menjadi dua, hidayatul haqiqiyah yang murni hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hidayah al-irsyad wad dalalah. Ini yang dimiliki oleh para nabi dan rasul dan yang mengikuti langkah-langkah mereka. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, engkau akan bisa memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disandarkan kepada beliau alaihi salatu wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, engkau mampu untuk menuntun mereka, yakni kaummu, ke jalan yang lurus. Ai tursyid wa tubayyin, yakni engkau bisa memberikan hidayah, engkau bisa memberikan penjelasan. Ini hakikat dari hidayatul irsyad wad dalalah, yaitu al-bayan, penjelasan, wal awdah, sesuatu yang bisa difahami oleh orang lain atau pihak-pihak yang lainnya. Kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Ini namanya hidayah al-irsyad wad dalalah. Al-bayan wal awdah. Ketika seorang memberikan penjelasan, ketika seseorang memberikan sesuatu yang bisa menyadarkan orang lain dari unsur-unsur kemaksiatannya. Jadi dia kembali kepada jalan yang lurus, dia kembali kepada jalan ketaatan. Ini hidayah al-irsyad yang dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah mengatakan di dalam firman-Nya, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wahai Muhammad, engkau bisa menjelaskan kepada manusia, kepada seluruh kaummu apa yang telah diturunkan kepada mereka. Yang diturunkan kepada kaum muslimin, yang diturunkan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Al-Qur'an was sunnah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan itu semua kepada seluruh umat beliau alaihi salatu wassalam. Wa ma dzakarnahu huwa madhhab ahlus sunnati wal jamaah, dan apa yang telah kita sebutkan ini, yakni terbaginya hidayah menjadi dua, hidayah hakikiyah yang hanya dimiliki oleh Allah, dan hidayatul irsyad wad dalalah yang bisa dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala, adalah madhabnya ahlus sunnati wal jamaah. Wa huwa alladhi tadullu alaihi al-barahinul qati'ah, dan itulah yang ditunjukkan pada dalil-dalil Quran, dalil-dalil sunnah, dan yang selain itu dari ijma' para a'immatus salaf, yakni para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan Al-Imam Al-Qurtubi dari tafsir beliau Al-Jami'. Kemudian dinukilkan ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam syarah Sahih Al-Imam Muslim. Berkata beliau, qad ajma'al mufassirun, para ahli tafsir telah bersepakat, ala anna hadhil ayah, bahwasanya ayat ini, yakni yang berkaitan dengan innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai. Yang dimaksudkan di sini bukan hidayatul irsyad, bukan hidayatul dalalah, tapi yang dimaksudkan adalah hidayatul al-haqiqiyah. Qad ajma'al mufassirun ala anna hadhihi al-ayah nazalat fi Abi Thalib. Para ulama ahli tafsir telah bersepakat bahwasanya ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam guna menjelaskan keadaan paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Wa kadza naqala ijma'uhum ala hadza az-Zujaj wa ghairuhu, dan yang menukilkan ijma' ini, menukilkan kesepakatan ahli tafsir ini adalah Al-Imam Az-Zujaj dan yang selain beliau. Al-Imam Az-Zujaj, beliau bernama Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad, yang insyaallah ta'ala akan kita jelaskan tafsir yang beliau sebutkan tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, wa innaka la tahdi man ahbabt. Dan beliau insyaallah ta'ala akan kita nukilkan menjelaskan tentang keadaan kenapa Abu Thalib tidak mau menerima nasihat Nabi SAW di akhir hayatnya. Ada sebabnya. Insyaallah ta'ala akan kita nukilkan dari ucapan Al-Imam Az-Zujaj alaihi rahmatullah. Wa hiya ammatun fa innahu la yahdi wa la yudillu illallah. Dan ayat ini walaupun turun khusus pada
urusannya Abu Talib, khusus pada yang berkaitan dengan wafatnya Abu Talib dalam keadaan musyrik, akan tetapi hukumnya umum, ammah. Jadi tidak bisa, itu ayat itu hanya untuk Abu Talib, tidak berlaku pada si fulan, tidak berlaku pada si allan, tidak berlaku pada si khallan, tidak. Seluruh umat manusia, seluruh kaum muslimin, seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenakan ayat ini, yaitu innaka latahdi man ahbabt. Kita tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Artinya apa? Kita telah mengenal da'watus salafiyah, walhamdulillah. Kita telah mengenal da'watus sunniyah, walhamdulillah. Ketika ada kerabat-kerabat terdekat kita, kakak kita, adik kita, paman, bibi, dan yang seterusnya, belum mengenal sunnah, belum mendapatkan hidayah, lantas kita ngotot untuk memasukkan mereka ke dalam da'watus salafiyah, itu adalah hal yang tidak sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabt. Ini yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Bagaimana caranya? Ya, kita harus menjalani tahapan-tahapan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Sampaikan, ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak maka lasta alaihim bimusaitir. Kita tidak bisa menyetir, tidak bisa mengendalikan mereka. Harus dengan penuh kekakuan, dengan penuh kekerasan memasukkan mereka ke dalam dakwah as-sunniyah, wal'iyadzubillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabt, dan ini berlaku kepada seluruh umat beliau alaihi salatu wassalam. Kita tidak bisa memaksakan hidayah hakikiyah kepada orang-orang yang kita cintai. Qala al-Farra wa ghairuhu. Al-Imam Al-Farra radhiyallahu alaihi rahmatullah dan selain beliau mengatakan, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, man ahbabta, dalam firman Allah, dalam kutipan lafaz ini, engkau tidak bisa memberikan hidayah wahai Muhammad kepada orang yang engkau cintai. Kita telah mengetahui bagaimana kecintaan Nabi alaihi salatu wasallam kepada paman beliau, sangat dan sangat. Akan tetapi bersamaan dengan itu, Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa memberikan hidayahnya kepada hidayatul irsyad, hidayatul dalalah kepada Abu Talib. Hidayah al-haqiqiyah terhalang dari seorang Abu Talib. Yakunu ala wajhain, kata al-Imam Al-Farra alaihi rahmatullah. Yang namanya man ahbabta, orang-orang yang engkau cintai wahai Muhammad, wahai para duat, wahai para orang-orang yang ingin mendakwahkan dakwah sunniyah kepada orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita cintai terbagi menjadi dua, kata beliau. Yang pertama, ma'nahu man ahbabtahu liqarabatihi. Orang-orang yang kau cintai dari kalangan kerabat-kerabat dekatmu. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, kata beliau, man ahbabta ayyahtadiya. Orang-orang yang engkau cintai dan engkau inginkan, walaupun bukan dari kalangan kerabat kita, mungkin sahabat, atau mungkin teman jauh, atau mungkin teman dekat, tetangga, dan yang seterusnya, bukan kerabat kita sama sekali, tidak ada hubungan nasab dan keturunan. Man ahbabta ayyahtadiya, kita ingin, kita suka apabila dia mendapatkan hidayah tersebut. Hidayah al-Islam kalau dia kafir misalkan, hidayatus sunnah kalau dia seorang mubtadi'. Maka terbagi menjadi dua, dari kalangan kerabat dan dari kalangan orang-orang selain kerabat kita. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Muqatil wa ghairuhum, dan hal ini telah diucapkan oleh sebahagian para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas wa Mujahid dari kalangan tabi'in wa Muqatil dan selain mereka. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala lah zat yang maha mengetahui keadaan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah. Maksudnya adalah biman quddira lahul huda, orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang muhtadin, orang-orang yang telah mendapatkan al-hidayah. Maka ikhwati fillah yarhakumullah, dari penjelasan al-Imam Al-Farra alaihi rahmatullah, faedah yang bisa kita ambil adalah di antaranya yang pertama, man ahbabta, orang-orang yang kita cintai,
yang tidak mungkin serta-merta hidayah akan hinggap di sisi mereka, akan masuk ke sanubari-sanubari mereka, terbagi menjadi dua, dari kalangan kerabat-kerabat dan selain kerabat-kerabat kita. Kalau dari kalangan kerabat-kerabat, inilah orang-orang yang perlu kita berikan i'tina yang lebih, perhatian yang lebih. Kenapa? Karena kerabat-kerabat kita inilah yang akan bisa menjadi orang-orang yang akan dekat di sisi surga Allah Subhanahu wa taala kalau mereka juga sama-sama beriman. Karena misalkan kita ambil contoh, sepasang suami istri, apabila nanti mereka wafat dua-duanya dalam keadaan muslim-muslimah, anggaplah salafi-salafiyah, ketika nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka al-jannah, mereka akan berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Sang suami akan bertambah ketampanannya, begitu pula seorang istri akan menjadi bidadari surga dengan sekian banyak keutamaan, sekian banyak sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang mereka para muslimat, para al-akhawat, al-ummahat, an-nisa, zaujatuna, apabila mereka nanti ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi hurul ain, kondisinya jauh lebih utama dibandingkan bidadari surga yang asli di dalam al-jannah, yang asli berada, yang asli diciptakan di dalam al-jannah. Karena mereka mendapatkan beban syariat. Mereka mengerjakan sholat 5 waktu, mereka mengerjakan puasa di bulan Ramadannya, mereka berzakat, bersedekah, dan yang seterusnya. Jauh lebih tinggi keutamaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan dulu kondisi kerabat-kerabatmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa anzir, peringatkanlah ashiratakal aqrabin, kerabat-kerabat terdekatmu. Maka ini penjelasan pertama atau jenis pertama yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Farra alaihi rahmatullah. Adapun yang kedua, yang selain kerabat, kita bisa berusaha menasehati mereka, sahabat-sahabat lama kita, misalkan teman-teman sekolah dulu atau yang semisalnya, bukan dari kalangan kerabat. Akan tetapi perhatian kita kepada kerabat jauh lebih utama. Jauh lebih utama dan didahulukan, karena merekalah orang-orang yang akan menemani kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ucapan dari Al-Imam An-Nasafi alaihi rahmatullah di dalam tafsir beliau, tafsir An-Nasafi alaihi rahmatullah. Al-Imam An-Nasafi alaihi rahmatullah, beliau bernama Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud An-Nasafi alaihi rahmatullah. Beliau merupakan seorang mufassir yang memiliki karya yang sangat luar biasa dalam tafsir, apalagi di antara para thalabah ada yang ingin mengambil faedah lughawiyah dari karya beliau, karena beliau sangat beriktina memperhatikan perkara-perkara yang berkaitan dengan al-lughah, khusus di dalam tafsir An-Nasafi alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Beliau akan mentafsirkan ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak akan memberikan hidayah, tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Ai la taqdir an tudkhala fil Islam kullaman ahbabt. Engkau tidak akan sanggup wahai Muhammad untuk memasukkan orang-orang yang engkau cintai ke dalam agama Islam. Ayadkhula fihi min qaumika wa ghairihim, agar mereka, orang-orang yang engkau cintai tersebut, masuk ke dalam deretan kaummu, yakni kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Itu tidak akan sanggup dan tidak akan mampu. Itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang mengetahui siapa yang berhak untuk diberikan hidayah, siapa yang berhak untuk diberikan petunjuk. Yakhluqu fi'lal ihtida fi man yasha, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebab-sebab hidayah kepada orang-orang yang Allah inginkan. Tidak kepada setiap muslimin, tidak kepada setiap muslimat, tidak kepada setiap orang. Maka apabila kita telah mendapatkan cahaya hidayah tersebut, jaga baik-baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat mudah mencabut hidayah tersebut dari seorang muslim, terlebih seorang mukmin, terlebih seorang salafi, terlebih seorang talabah. Berapa banyak teman-teman kita yang dulu belajar bersama kita sebagai santri, sama-sama menimba ilmu agama, sekarang lepas, jauh, hidayah diambil begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tak ubahnya seperti orang awam sekarang. Yamshi ma'ad dukhan, yamshi ma'al awam, sekian banyak permasalahan, problematika kehidupan hinggap kepada dirinya karena dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah mendapatkan cahaya hidayah tersebut, jaga baik-baik. Dengan apa cara menjaganya? Dengan banyak beramal saleh. Yang kedua, dengan banyak berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini di atas agamamu, di atas hidayahmu, di atas ajaran nabimu sallallahu alaihi wasallam. Biman yakhtarul hidayah wa yaqbaluha wa yata'adza bid-dalail wal ayat. Yang mana hidayah tersebut murni, hidayah hakikiyah yang beliau bahas di sini. Hidayah hakikiyah itu murni akan diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, al-akhyar. Tidak semua orang. Hidayah hakikiyah, kita tidak membahas hidayah yang lainnya. Hidayah hakikiyah akan diberikan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala wa yaqbaluha, dan mau menerima hidayah tersebut. Ketika Allah Azza wa Jalla mentakdirkan dia masuk ke dalam hidayah tapi dia enggan, dia sudah dikenalkan dengan da'watus salafiyah, dia sudah dikenalkan dengan Al-Qur'an, sunnah, teman-teman yang saleh, tapi dia enggan. Al-arwah junudun mujannadah. Yang namanya jiwa itu akan bersatu dengan orang-orang yang semodel dengan dia. Ketika dia tidak nyaman dengan al-haq, tidak nyaman dengan ahlul haq, tidak nyaman dengan da'watus salafiyah, da'watus sunniyah, akan pergi begitu saja. Akan keluar begitu saja. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka yang ingin menerima hidayah tersebut, yang hatinya terbuka untuk hidayah. Kalau hatinya sudah tertutup, tidak ada lagi celah untuk Allah Subhanahu wa taala memasukkan hidayah kepadanya, hatinya sudah penuh dengan kemaksiatan, sudah penuh dengan noda hitam, sudah penuh dengan kesyirikan, sudah penuh dengan kebid'ahan, sudah sekian banyak kesalahan-kesalahan syariat, pelanggaran-pelanggaran syariat. Nabi SAW dihinakan begitu saja, kekufuran dia telan mentah-mentah ke dalam hatinya. Sulit orang seperti ini akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita bahas apakah sanggup Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah padanya, pasti. Qadir ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ini satu sisi, tapi sisi yang lain, seorang hamba harus bisa membuka hatinya untuk hidayah tersebut. Kalau hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah tapi dia sendiri enggan untuk mendapatkan hidayah, apa fungsinya? Sebagaimana semua orang pasti ingin masuk ke dalam al-jannah, dan ini telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti kepengen masuk ke dalam al-jannah, illa man aba. Kecuali yang enggan. Ada yang enggan. Sampai sahabat-sahabat Nabi bingung. Siapa wahai Rasulullah? Man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang-orang yang enggan itu wahai Rasulullah, yang enggak mau masuk ke dalam jannah, enggak mau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala? Siapa mereka? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang taat kepadaku, taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yang akan masuk ke dalam al-jannah. Wa man 'asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, hakikatnya dia telah enggan, tidak mau masuk ke dalam al-jannah. Artinya apa? Artinya tidak semua kaum muslimin ingin masuk ke dalam al-jannah. Hakikatnya ketika mereka ingin masuk ke dalam al-jannah tapi bermaksiat kepada Nabi SAW, menganggap remeh sunnah-sunnah Rasul SAW, bahkan dicaci maki, faqad aba, kata Nabi SAW, sungguh dia telah enggan masuk ke dalam al-jannah, wal'iyadzubillah. Maka dijelaskan di sini oleh Al-Imam An-Nasafi alaihi rahmatullah, wa yaqbaluha, orang-orang tersebut membuka hatinya untuk hidayah. Kalau tidak mau menerima hidayah, bagaimana? Ya dia sendiri yang ingin larut ke dalam kemaksiatannya, larut ke dalam hawa nafsunya, larut ke dalam bisikan-bisikan syaitan. Maka ketika dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, fala yalumanna illa nafsah. Tidak ada yang bisa dia cela kecuali dirinya sendiri. Qala Az-Zujjaj. Kemudian beliau menukilkan ucapan Al-Imam Az-Zujjaj alaihi rahmatullah, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Muhammad. Ajma'al mufassirun, para ahli tafsir telah bersepakat, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah,
bahwa ucapan Al-Imam Az-Zujjaj, ajma'al mufassirun, seluruh ahli tafsir, mereka semua bersepakat ayat ini turun di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan keadaan Abu Thalib. Penisbatan hal ini kepada seluruh mufassirun merupakan satu hal yang kurang tepat. Karena ternyata di sana ada sebagian mufassir yang tidak berpendapat dengan demikian. Artinya ayat ini bukan turun di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam berkenaan dengan keadaan Abu Thalib. Akan tetapi berkenaan dengan keadaan yang lain. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala akan kita jelaskan di akhir dari penjelasan ini dari bab yang disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah yang berkaitan dengan istighfarnya Nabi alaihi salatu wassalam yang ditujukan oleh beliau kepada sang ibu. Yang itu juga akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala akan kita bahas pada waktunya. Maka ajma'al mufassirun maksudnya di sini adalah ajma'a jullul mufassirun. Mayoritas ahli tafsir berpendapat demikian. Ayat ini turun berkaitan dengan keadaannya Abu Thalib. Ada yang menyelisihi? Naam. Ada yang menyelisihi. Akan tetapi pendapat yang rajih dari kalangan al-mufassirun adalah ayat ini memang turun berkaitan dengan keadaan paman beliau alaihi salatu wassalam yang bernama Abu Thalib. Ajma'al mufassiruna ala annaha nazalat fi Abi Thalib. Wa dzalika annahu qala 'inda mautihi ya ma'syara Bani Hashim. Ayat ini sesuai dengan kesepakatan mayoritas dari ahli tafsir turun berkenaan dengan keadaannya Abu Thalib. Dan demikian atau keadaan tersebut adalah ketika Abu Thalib mengatakan kepada kaumnya, karena Abu Thalib ini pemimpin dari kaum Quraisy, khususnya adalah Bani Hashim. Beliau pemimpinnya, tokohnya, toma kalau bahasa kita, tokoh masyarakat. Orang yang sangat dihargai, dimuliakan oleh orang-orang Quraisy, khususnya Bani Hashim. Abu Thalib mengatakan, ya ma'asyara Bani Hashim, wahai kalian keturunan Bani Hashim, saddiqu Muhammadan tuflihu. Ini nasihat Abu Thalib kepada Bani Hashim dari kalangan Quraisy. Saddiqu Muhammadan tuflihu. Wahai Bani Hashim, berimanlah kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Tuflihu, kalian akan beruntung. Ini nasihat Abu Thalib, nasihat seorang musyrik, nasihat seorang kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, ta'muruhum bin nasihati li anfusihim wa tad'u li nafsik. Engkau menasihati mereka untuk beriman kepadaku dan engkau sendiri tidak beriman. Kemudian kata Abu Thalib, fama turidu ya ibna akhi, wahai keponakanku, apa yang engkau inginkan dariku? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridu an taqula la ilaha illallah. Aku ingin wahai pamanku engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat saja yang ringan. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana ucapan yang ringan ini sangat berat bagi orang-orang yang tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkannya. Uridu an taqula la ilaha illallah asyhadu laka biha indallah. Aku hanya ingin engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahai pamanku, sebuah kalimat yang aku akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Qala ya ibna akhi. Dijawab oleh Abu Thalib, wahai keponakanku, ana qad alimtu annaka sadiqun. Ana qad alimtu annaka sadiqun. Wahai keponakanku, aku sebenarnya telah mengetahui engkau ini dalam keadaan jujur. Risalah yang kau bawa, risalah al-Islam, Al-Quran, Sunnah, ini adalah dua petunjuk yang diberikan oleh engkau kepada, atau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Shadiq, engkau adalah orang yang jujur. Tidak ada lagi yang bisa menghalangiku untuk mempercayaimu bahwa engkau adalah orang yang shadiq. Walakinni, akan tetapi di sini akan disebutkan sebabnya kenapa Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walakinni, akan tetapi wahai keponakanku, akrahu ayyuqal, aku tidak ingin sepeninggalku ketika aku telah wafat dan aku mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut, orang-orang mengatakan jaza'a indal mauti. Jaza'a indal mauti. Itu Abu Thalib tiba-tiba saja beriman.
baru saja beriman, karena dia sudah mau wafat, karena dia sudah berada di sakaratul mautnya. Jadi apa? Khawatir orang-orang akan menggibahi Abu Thalib, khawatir orang-orang akan membicarakan Abu Thalib dari kalangan Quraisy dan Bani Hashim. Itu lihat Abu Thalib, dari dulu sebenarnya dia tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak meyakini bahwa dia adalah seorang nabi dan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir hayatnya dinasihati oleh Nabi SAW, akhirnya Abu Thalib beriman. Itu lihat Abu Thalib, takut diomongin oleh orang lain. Ini sekaligus mengingatkan kita untuk tidak peduli dengan ucapan-ucapan orang lain apabila kita sudah berada di atas al-haq. Apa yang menghalangi Abu Thalib dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Selain takdir Allah sudah kita bahas, artinya itu adalah ketetapan yang pasti dan pasti. Tapi sebab duniawinya, setiap akibat pasti ada sebabnya. Enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah karena apa? Takut diomongi oleh orang lain, takut digunjing oleh orang lain. Berarti yang dicari keridhaannya oleh Abu Thalib adalah orang lain, bukan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita untuk ikhlas setiap amalan-amalan kita. Jangan kita tinggalkan amalan-amalan soleh karena tidak enak nanti disebut sama orang saya sok rajin, jadi saya nanti aja taklimnya sepekan sekali, cukup hari Ahad pagi. Mencari keridhaan manusia tidak akan selesai. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki pakaian terbaik untuk mengerjakan salat Jumat misalkan, tapi dia pergi ke masjid, dia berpikir, nanti kalau saya pakai baju ini dibilang sombong. Saya tidak ingin dibilang sombong, akhirnya dia pilih baju yang lain. Mencari keridhaan manusia tidak akan selesai. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia mencaci maki kita, fulan coba lihat sombong, pakaiannya bagus terus. Fulan coba lihat sok rajin sekali, setiap hari taklim, setiap malam taklim, padahal tidak paham apa yang dibahas oleh ustadznya. Hal ini ikhwati fillah ya ra'akumullah, waswasah dari syaitan. Jangankan kita, Abu Thalib saja, orang dekatnya Nabi SAW, kerabatnya Rasul SAW, paman beliau, digoda oleh syaitan dari jalur ini. Jadi kita harus berhati-hati. Biarkan orang-orang di sekitar kita, kerabat-kerabat kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang lain, tetangga dan yang seterusnya mencaci maki kita, tapi karena kita berada di atas al-haq, thariqul haq, pasti akan ada cacian-cacian tersebut. Tidak akan mungkin kita selamat dari caci makian manusia. Dan kita tidak boleh untuk menjalankan agama ini, menjalankan al-haq ini, berjalan di atas thariqul haq karena ingin mendapatkan ridha manusia. Artinya kita telah tidak mengikhlaskan niat-niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah kita telah selesai dari ucapan Al-Imam Az-Zujjaj dan penukilan dari Al-Imam An-Nafasi atau An-Nasafi alaihi rahmatullah dalam tafsir beliau, yang artinya kita telah menyelesaikan pembahasan dari hadis ini secara sempurna. Tidak ada yang tersisa kecuali penyebutan faedah-faedah yang telah ternukil dari syarah atau penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah, yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Untuk malam hari ini kita cukupkan, tidak membaca as'ilah yang ada karena para talabah kita ingin cepat-cepat selesai, ada hajat yang ada di sisi mereka. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.